Halo pemirsa, perkenalkan saya Miss Papua Barat bersama rekan saya dari Kalimantan Tengah. Oke, pada topik kali ini kami akan membahas salah satu poin Sustainable Development Goals, yaitu poin 5 mengenai gender equality, dengan fokus topik yaitu kesetaraan gender di dunia pekerjaan. Nah, kita tidak hanya membahas salah satu gender saja, laki-laki atau perempuan, tapi kita akan membahas secara keseluruhan. Nah, Miss Papua Barat, apakah Miss sudah bekerja? Betul sekali Miss, saya sudah bekerja terutama di teknobiologi dan dalam skala laboratorium. Bagaimana dengan Miss Kalimantan Tengah nih? Kalau saya juga sama-sama tekno, tapi saya teknologi informasi. Miss, kalau misalnya ngomongin tentang teknologi biologi, sebenarnya cukup menarik karena mungkin cukup jarang ya ada di Indonesia ya. Mungkin boleh ceritakan Miss kesehariannya? Baik, jadi dalam bidang teknobiologi ini saya terutama di bagian laboratorium itu lebih diutamakan dalam pengambilan sampel limbah industri, kemudian juga melakukan pengujiannya, serta melakukan reporting dan juga memberikan hasil kepada klien industri. Miss, saya masih mau lanjut untuk mengenal dari teknobiologi. Teknobiologi sendiri apakah lebih banyak representatif perempuan atau laki-laki, Miss? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Dikarenakan memang semenjak semasa kuliah pun lebih banyak didominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Karena mungkin kita skala labnya itu skala laboratorium yang lebih kecil dan memang mungkin ya Miss kurang diminati oleh beberapa pria. Miss Kalimantan Tengah nih, sebagai yang bekerja di ranah yang lebih banyak pria, apa tantangan terbesar yang Miss hadapin selama bekerja di sana? Kalau misalnya sebagai perempuan sendiri, sebenarnya kita membutuhkan support system. Terutama kita membutuhkan sosok role model untuk supaya kita bisa lihat dan termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik. Tapi sayangnya, karena representatif perempuan masih sangat sedikit untuk mencari masukan, mencari hal-hal yang bisa kita improve, itu sangat jarang. Ya, yes, betul banget nih Miss. Dan ternyata pemirsa, di Indonesia sendiri memang skala manajerial lebih banyak didominasi oleh pria dibandingkan dengan wanita. Kenapa bisa begitu ya Miss? Kenapa ya Miss ya? Dan ternyata wanita sendiri itu memiliki dua jenis pekerjaan Miss. Salah satunya adalah domestik dan publik yang seperti karir di perkantoran. Nah, untuk skala domestik sendiri, belum tentu semua perusahaan memberikan kita keringanan untuk seperti izin cuti hamil dan segala macamnya. Betul banget. Mungkin karena Miss mention public dan domestik, sebenarnya perusahaan itu sudah memiliki peraturan-peraturan tersendiri. Sudah diatur juga sama pemerintah, tapi kadang implementasinya masih sangat minim. Selain dari cuti hamil yang menghambat pekerjaan mereka masing-masing, ada juga cuti menstruasi yang seharusnya itu adalah hak seluruh perempuan untuk mengambil, tapi kadang implementasi perusahaan masih membatasi cuti tersebut. Sangat disayangkan sebenarnya. Iya, sangat disayangkan ya Miss, karena memang banyak sekali perusahaan yang merasa bahwa wanita belum cukup capable to be leader atau to be managerial, sehingga memang banyak yang dipilih adalah pria. Betul. Kalau dari sisi korporat memang ada peraturan yang difokuskan tertentu antara gender perempuan atau laki-laki. Tapi kalau dari keseharian sendiri Miss, apakah Miss pernah merasakan diskriminasi antara gender tersebut? Betul sekali Miss. Nah, saya juga pernah bekerja terutama di ranah yang lebih banyak pria ya Miss. Nah, itu memang pria sendiri mereka menilai bahwa sosok wanita di dunia pekerjaan sendiri hanyalah sebagai sosok visualnya saja. Sangat disedihkan sekali. Sedangkan seperti yang kita ketahui sebagai wanita, kita sudah berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal di dalam dunia pekerjaan. Setuju banget. Mungkin research-nya juga bahwa perempuan dan laki-laki dengan adanya pay gap, perempuan harus bekerja 2 atau 3 kali lipat supaya bisa setara. Belum tentu saat mereka bekerja mendapatkan perlakuan yang berbeda, mendapatkan hal-hal yang tidak setara. Yes, betul sekali Miss. Kalau misalnya melihat seperti ini, sebenarnya ini kan isu yang sangat dekat sama kita. Menurut Miss sendiri, apa sih langkah konkret pertama yang bisa kita lakukan supaya bisa menjadi lebih setara? Oke, langkah konkret pertama yang bisa kita lakukan agar lebih setara, itu kita awali dengan diri sendiri, yaitu dari pikiran dan mindset. Dimana kita sebagai wanita harus berani lebih untuk keluar dari zona nyaman kita. Jadi tidak hanya bekerja di bagian domestik, namun bisa bekerja juga di bagian publik. Dimana kita berani juga bekerja dengan ranah pekerjaan yang menurut kita bisa dimampukan dan bekerja di bidang tersebut. Nah, kalau dari Miss Kalimantan Tengah sendiri nih Miss? Setuju banget. Jadi mungkin saya ingin meng-highlight domestik dan publik tidak buruk, tidak ada yang baik juga. Tapi mungkin kalau sebenarnya kita bisa membalance, kita akan bisa membawakan harmoni yang lebih baik.
Nah, mungkin konklusi yang kedua selain dari mindset itu adalah aksi. Bahwa kita harus berani memilih pekerjaan-pekerjaan yang mungkin konotasinya cukup maskulin, cukup feminin. Sebenarnya itu tidak ada hal yang baik dan buruk. Karena saat kita memilih untuk masuk ke salah satu industri yang kalian sudah inginkan, kita akan membawa balance. Kita akan membawa opini-opini baru dan akhirnya semuanya bisa menuju ke kesetaraan itu sendiri. Baik, terima kasih Miss Kalimantan Tengah dan pemirsa. Kita sudah berada di ujung episode pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.